keindahan-Mu Tuhan mempesona kami sekali lagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami ambil bagian terbaik ini yang gak boleh dirampas dari kami, untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati Tuhan, dengan membuka hati kami selebar-lebarnya, dan membuka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan semuanya, berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you buat kehormatan untuk bisa berbagi. Saudara, selalu sebuah sukacita untuk bisa sharing di sini. Thank you. Dan saya berbalik dari Surabaya tadi pagi. Subuh langsung jam 6 sampai di bandara, jam 7 sampai di rumah, jam 8 udah pelayanan, jam 10 pelayanan lagi, jam 1 pelayanan lagi sekarang di sini. Saudara, saya bersyukur anak saya nemenin saya, dia di ruang sebelah. Yang pertama udah SMP sekarang. Dan yang paling saya senang, dia minta ke gereja sendiri. Buat saya itu yang gak bisa saya bikin di dalam dia. Ya, kerinduan itu untuk ke gereja sendiri gitu. Bahkan ketika yang lainnya gak gereja, dia gereja sendiri. Ya, istri saya, kami baru punya anak lagi, yang paling kecil baru sebulan, dan istriku masih berkutat sama baby. Yang kedua tadi tidur, yang pertama justru yang bukain pintu dan semangat dia mandi. Pak, aku ikut ya ke New Wine kan hari ini. Iya, aku bilang. Tapi ke tempat lain dulu. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya aku ikut katanya. Tapi ntar satu lagi masih jauh lagi di BSD-nya, nggak apa-apa, pokoknya aku ikut. Dia mau ke gereja, dan saya bersyukur buat anugerah Tuhan itu, karena pada akhirnya yang memulai iman di dalam kita itu Tuhan, saudara. Itu anugerah Tuhan untuk bisa percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus saya nggak dikasih tema, saya rindu membagikan apa yang saya lagi sering bagikan kemanapun tempat yang nggak kasih saya tema. Dan saya berharap bisa memberkati kita. Judulnya kurang enak, saudara. Biasa kita ke Amsal atau Mazmur biasanya untuk mencari penghiburan kan gitu, mencari kata-kata motivasi kan gitu ya. Tapi pas saya ke Amsal malah ketemunya ayat ini, saudara. Amsal 16 ayat 18. Bukan motivasi, yang ada malah sebuah semacam warning, peringatan untuk hati-hati. Ya, ternyata peringatan itu juga penghiburan harusnya. Ya, bahkan tadi saya sharing di gereja kami bahwa ternyata teguran itu sama powerfulnya sama pujian. Ya, pujian itu kan encourage us ya, tapi teguran juga sama. Ditegur artinya apa? Berarti Anda diperhatiin sampai salahnya tuh dilihat dan ditegur untuk kalau bisa next time jangan gitu, biar lu bisa lebih memberkati lagi. Ditegur tuh kita jarang melihat teguran sebagai sesuatu yang kayak memberkati pujian. Padahal dua-duanya bagus buat kita. Ya, dan saya percaya nggak terkecuali ayat ini. Amsal 16 ayat 18 ada satu ayat yang cukup keras ya. Dia bilang gini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, seberapa hancur jatuhnya tergantung seberapa tinggi hatinya. Ya, digambarkan gini, kita percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita di tangannya. Tapi ini yang serem, orang sombong nampaknya nggak dipegang sama Tuhan, dibiarin aja. Ya, saya akan jelasin kenapa. Dan betapa ini semua struggle kita, karena semua kita, ya nggak semua orang struggling sama namanya same sex attraction. Ya, ada berapa orang yang mungkin struggle dengan itu, ketertarikan sesama jenis, tapi semuanya punya struggle sama kesombongan. Ya, jadi nggak ada tuh dosa yang lebih gimana, nggak, semua kita struggle sama dosa, beda-beda jenis aja, bukan berarti kita punya hak buat ngerasa superior daripada orang lain. Ya, dan ini satu kebenaran yang kita harus terima, saudara, kita semua struggle sama pride, sama kesombongan. Ya, kata kerendah hatian dalam bahasa Inggris itu humility. Saudara tahu itu berasal dari kata Latin yang kalau ditarik rootnya, akarnya itu artinya humus. Saudara benar kata humus di pelajaran biologi? Diambil dari tanah itu artinya. Ya, kenapa? Jadi orang rendah hati ketika dia tahu, dia ingat siapa dia. Jangan jawab Indonesia, ini bukan pertandingan bola. Ya, siapa kita? Debu dan tanah, itu kita. Ya, ketika meninggal, ketika ada penghiburan atau ibadah pemakaman, biasanya baru kita diingetin dari debu kembali menjadi debu. Terus
pendeta biasanya ngambil tanah terus ditaruh di atas petinya. Untuk ngingetin kita nih cuma debu. Apa sih yang bisa disombongin? Sebenarnya nggak ada. Dari gini aja sebenarnya kita udah langsung tinggal berdoa, udah tahu gitu loh. Cuman kan nggak segampang itu. Ya nggak semudah itu untuk membuat kita bertobat dari kesombongan kita. Yang saking sombongnya bisa membuat kita mengira kita nggak sombong. Sombongan tuh kan ngeri kan. Saking sombongnya kita bilang, enggak gue nggak sombong. Loh itu dia tuh. Itu dia yang paling sombong tuh yang bisa berani bilang kayak gitu. Ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, kita mulai di sini. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ya, berarti buat orang-orang yang sombong, merasa superior. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saudara, kalau Anda dengar ahli Taurat sama Farisi, apa yang terbersit di pikiran Anda? Agamawi, benar ya? Yang terbersit malah penghakiman. Karena kita ngerasa lebih baik dari mereka. Itulah kenapa saya bilang kita struggle sama kesombongan. Mereka ngerasa lebih baik dari orang lain, kita yang baca ngerasa lebih baik dari mereka. Dahsyat gak? Sombongan siapa? Coba tebak. Sombongan kita. Ya dong, mereka ini kaum yang dibilang ngerasa lebih benar dari semua orang lain dan memandang rendah semua orang lain. Dan kita bacanya, kita nganggap diri kita lebih hebat dari mereka. Wow. Ya level sombong kita berarti di atas mereka. Tapi ini yang keren, kenapa? Karena Yesus mengucapkan perumpamaan ini. Artinya apa? Dia masih punya hati untuk menegur yang sombong dengan harapan pada bertobat, kan gitu. Ya dong, kalau nggak punya hati, kira-kira bakal ditegur atau didiemin? Didiemin pasti. Ya, jadi kalau ditegur sama Tuhan artinya disayang. Nampaknya Yesus masih punya hati untuk orang-orang ini yang kita pun belum tentu punya hati. Yang kita ngeliatnya kayak, agamawi, gitu kaku kayak kanebo kering. Right? Dan kita ngerasa superior di atas mereka. Apa yang Yesus ceritain? Ya, ada 2 orang pergi ke bait Allah. Untuk apa? Berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Untuk ingatkan diri kita bahwa kita perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Jadi biar gak sombong kan gitu. Kalau bukan gue emang gak jalan nih pelayanan. Sombong amat. Tapi itu yang terjadi. Ya. Diceritain 2 orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Berarti dua-duanya harusnya menyadari bahwa mereka, tiap mereka memerlukan Tuhan. Asumsinya begitu, tapi kenyataannya gak kayak gitu. Kenyataannya gak kayak gitu. Ya. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ini 2 kontras. Oke. Farisi, ahli Taurat, alim ulama itu dianggap yang paling suci di era itu. Pemungut cukai ini di levelnya di bawah pendosa. Jadi ada pendosa, ada pemungut cukai. Saudara pernah baca pasti, Yesus pernah ngomong gitu. Kalau Anda melihat saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia 4 mata. Kalau dia ngerasa dihakimin, cari orang lain jadi saksi biar dia tahu bahwa lu gak sentimen sama dia. Cari orang lain. Kalau 3 orang udah ada saksi dia masih menyangkal juga, libatkan semua jemaat. Omongin, biar semuanya nasihatin rame-rame. Kamu tuh kayak gini, udah terima aja, bertobat. Kalau dia nggak mau denger juga, anggap aja dia apa? Pendosa atau pemungut cukai. Pernah dengar kata-kata itu? Dibedain sama Yesus. Berarti apa? Pendosa masih mendingan daripada pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai ngumpulin duit, nyetornya kemana? Penjajah. Jadi dia ngejajah bangsanya sendiri. Bukan cuma jahat, pengkhianat bangsa, makanya dianggap yang paling berdosa. Dan itu yang kata Yesus dua-duanya ke bait Allah. Ya, yang paling suci dan yang paling berdosa. Ketemuin. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dalam hati nih, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Sedap. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti itu orang itu. Saudara, satu ironi, kenapa? Karena gini, ketika kita lagi berdoa, mestinya hati kita lagi paling tahu diri. Di hadapan Sang Maha Tinggi, kita menyadari siapa kita. Bukan siapa-siapa, debu tanah. Yang gak punya sesuatu yang
bisa dibanggakan, yang membuat bisa sombong dan ngerendahin orang lain. Tapi ironinya adalah apa? Kerohanian kelap kali bisa membuat kita mengira kita lebih superior dari orang lain. Di dalam doanya, orang Farisi ini ngerendahin orang. Gila gak? Bisa-bisanya. Di hadapan Sang Maha Tinggi bukan yang merendahkan diri, malah ngerendahin orang. Dan dikasih tahu kenapa dia ngerasa superior. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu, itu yang dia bilang. Karena Senin Kamis sudah ada yang ambil, kayaknya dia Selasa Jumat. Ya, ya kan? Terus apa? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jagat internet lagi berdebat, perlu nggak ngasih perpuluhan? Dia ngasih, dahsyat. Dan dia nggak pernah bolong. Dari semua penghasilan saya kasih 1/10, dahsyat. Itu yang membuat dia ngerasa superior. Dia punya apa? Religious performance, performa agamawinya bikin dia ngerasa superior. Malah itu justru jadi kesombongan yang ngeri ya. Kita kan selalu mikir kalau udah rohani aman lah Pak. Kata siapa? Kerohanian juga bisa jadi alasan untuk sombong loh. Ngeri ya. Tetapi apa? On the other hand, di sisi yang lain, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, bahkan mau ngomong sama Tuhan juga nggak berani ngelihat Tuhan. Kan gitu, kita berdoa kan biasanya gini ke atas karena kita anggap asumsikan Tuhan ada di atas kan gitu. Dia aja nggak berani, dia tahu dia nggak layak. Terus dia ngapain? Dia memukul diri, lambang apa? Penyesalan. Ya kan orang mukul diri kan karena itu. Bego loh kan gitu, kadang suka mukulin diri sendiri, itu yang terjadi. Itu di lapangan kok, nyesel soalnya. Terus dia berkata apa? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lord, have mercy on me, I'm a sinner. Saudara, ini yang menarik. Kata siapa pekerjaan pemungut cukai itu kriminal? Enggak ada. Itu cuman aib bagi orang saat itu. Kenapa? Karena dianggap menjajah bangsanya sendiri. Itu kerjaan legal loh, jangan salah. Dia nggak bikin dosa, itu kerjaan legal. Emang itu dia itu ditugaskan untuk narikin pajak, tapi setornya ke penjajah, makanya dia dibenci. Bukan pekerjaan yang ilegal, bukan. Pekerjaan yang legal yang saya yakin pasti menghasilkan uang. Ya dong? Artinya apa? Orang ini punya nggak alasan untuk sombong? Punya. Ya, dia pemungut cukai yang baik, kerjaannya job desk-nya beres, berprestasi, duitnya pasti banyak. Cuman apa? Dia tahu persis di hadapan Sang Maha Tinggi. Semua itu. Keindahanmu memudarkan dunia. Itu maksudnya. Di hadapanmu yang bisa dibanggakan, yang umumnya dibanggakan, gak ada apa-apanya. Apa yang bisa saya banggakan di hadapan Tuhan? Gak ada. Dia tahu persis siapa dia. Pendosa yang perlu anugerah. Makanya apa? 2 orang datang ke bait Allah berdoa. Yang ngerasa perlu Tuhan cuma 1. Yang satu cuma kebiasaan aja ke bait Allah. Kenapa? Alim ulama, pendeta, pelayan, makanya pada ke gereja. Bukan karena perlu Tuhan, bukan. Malah kadang ngerasa diperluin Tuhan, makanya suka pada bertingkah kan gitu. Gue gak pelayanan nih minggu ini. Pakai ngancem, ya udah sana kan gitu. Pengen gitu, rasanya pengen ngomong gitu, bener gak? Iya, kalau gak ada lu juga jalan. Emang kalau gak ada lu gak jalan gitu? Suka gitu kadang. Ya, gemes gitu, apa sih 3 lagunya? Ya kita yang bukan Tuhan aja geli ngeliatnya, apalagi Tuhan kayak ya elah nih. Tapi itu kan ironisnya. Ya, tapi orang ini tahu persis, walaupun dia banyak duit saya yakin. Ya, backingannya juga orang-orang petinggi-petinggi pemerintah, tapi apa? Dia tahu di hadapan Sang Maha Tinggi, I'm a sinner, needed of mercy. Saya pendosa yang perlu anugerah Tuhan. Makanya saya bilang apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Gempar yang dengar. Kenapa? Yang dengar adalah orang-orang yang ngerasa lebih superior dari orang lain. Hah? Jadi menurut lo kita gak dibenarkan Tuhan? Pemungut cukai itu, pengkhianat bangsa itu yang dibenarkan Tuhan? Iya. Pantesan disalib ya. Saudara pernah enggak? Kenapa sih Yesus disalib? Lalu bikin mujizat, bangkitin orang mati ya kan? Kasih makan 20.000 orang. Kenapa dia disalib? Ya kayak ini, gara-gara ini omongan-omongan kayak gini nih. Kisah-kisah gini nih, kisah-kisah yang menyinggung banyak orang. Termasuk Anda dan saya. Ya. Sebab apa?
Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh siapa? Kata bicara ada yang melakukan itu. Yang merendahkan dan meninggikan. Siapa dia? Tuhan. Ya, tapi kalau kita sombong, kita lagi ngajak ribut Tuhan. Dan Tuhan akan dengan aktif merendahkan kita. Wow. Ya. Lagi, contohnya pakai yang rohani aja lah ya. Yang duniawi mau usah kita bahas lah, ya kan. Kalau yang duniawi kan gak datang, ya kan. Ini yang rohani-rohani aja lah yang kita bahas ya. Yang duniawi, shalom. Ya, YouTube, ya kan. Iya dong. Enggak apa-apa, cuma bilang doang kan gak datang di sini. Nah, saya nggak ngomongin yang, kalau yang duniawi udah gak usah dibahas, orang juga udah tahu. Kita bahasnya yang rohani nih, karena yang rohani ternyata gak luput dari kesombongan. Itu yang ngerinya kesombongan tuh. Ya, tidak terhindarkan sampai di level tertentu. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Nah, ini adegannya lebih seru lagi nih. Yesus mengutus muridnya berdua-berdua untuk pelayanan. Ya dong, mengusir setan, nyembuhin orang sakit, ngajar, job desk-nya udah jelas. Mereka balik di ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu balik. Jadi ada berapa tim tuh? 35, right? Berdua-berdua. 35 tim balik. Dengan apa? Praise report. Dengan kabar gembira. Pelayanannya apa? Sukses. Bukan cuma sukses. Sukses. Dan apa? Kembali dengan gembira. Kenapa? Karena pelayanannya dahsyat. Ya, sukses, berhasil. Terus mereka bilang apa? Ngomong ini, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dahsyat, powerful, setan-setan aja pada minggir. Dahsyat. Terus kata Yesus kepada mereka apa? Nggak enak banget nih. Ya. Malah sepintas nggak nyambung. Saya berharap Yesus jawab gini, terus gue harus bilang wow gitu. Saya berharap Yesus ngomong gitu. Lebih jelas itu masih mending. Ini lebih parah, lebih keras lagi. Ya, mending dia ngomong gitu. Kalau saya jadi Yesus saya ngomong gitu, cuman nggak, lebih parah. Dia ngomong gini, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kalau Anda nggak punya Bible konteks, apaan sih? Jaka semua naik ojek, nggak nyambung Jack. Apaan? Apa urusannya sama iblis jatuh seperti kilat dari langit? Tapi kalau kita tahu konteksnya, kita ngerti. Sebelum kejatuhan terbesar, manusia jatuh dalam dosa, ada kejatuhan dulu sebelumnya. Malaikat dibuang dari sorga, jadi iblis. Dari langit seperti kilat dibuang ke bumi. Ada ingat kisah itu? Siapa nama malaikatnya? Katanya sih gitu, kita nggak tahu. Nggak ada di situ, nggak ada di firman Tuhan. Tapi kita konon tahu namanya, konon ya. Siapa beliau? Ya, bukan cuma malaikat biasa. Di sorga tuh ada kategorial ya, kayak di gereja ini ada dong ya. Ada WBI, ada PBI nggak ada ya. Pemuda Betel Indonesia, right? WBI, Wanita Betel Indonesia, ada DMBI, right? Young Adults, yang kayak gini nih, ya kan? Dulu ada RBI namanya remaja, ada ABI, anak Betel Indonesia, right? Macam-macam, ada kategorialnya. Di sorga juga ada. Ya, ada divisi perang, divisi yang kirim-kirim pesan, right? Malaikat apa namanya yang kirim-kirim pesan? Bukan Veronica, siapa Veronica? Veronica, ya kan? Ya, Veronica sih. Halo, temen gue kenapa jadi cewek yang ngangkatin gitu? Nah, artinya nomornya udah habis. Ya kan, Veronica yang kontak. Ya. Siapa yang ngirim-ngirim pesan? Bukan Jibril, itu mah server sebelah, Gabriel. Jibril. Sama sih, dia juga makhluknya, right? Oke. Ada bagian perang, namanya siapa? Ada ingat? Mikael, itu koordinatornya. Nah, yang makhluk ini nih, ya, dia koordinator kegiatan yang dilakukan selamanya, setiap waktu di surga. Apa kegiatannya? Praise and worship. Dia koordinatornya. Ya, dia bukan cuma WL-nya. Bukan cuma worship leader-nya, tapi koordinator PW-nya juga. Posisinya penting. Oh penting lah, orang itu setiap waktu dinaikkan pujian dan penyembahan tuh. Dia tuh bertanggung jawab semua tuh. Dia bunyi-bunyian dari suara 1 sampai suara 13, dia semua ngatur. Kok banyak amat, dia kan malaikat. Kita kan cuma taunya 4, ya malaikat bebas sampai 13, malaikat. Kan beda level sama kita, bener gak? Ya, kita kadang dengar orang, suara kayak malaikat ya. Lu gak tahu suara malaikat sampai 13. Tentu diatur semua tuh, bunyi-bunyian dia ngatur, suara ini. Dia bertanggung jawab akan semua bunyi-bunyian, dari semua alat musik yang berbunyi, semua nada yang, itu semua dia tanggung jawab, koordinatornya. Ya. Dan konon menurut ilmu yang pelajari tentang malaikat, makhluk ini anggota tubuhnya terdiri dari 5 alat musik. Bayangin gak? Kalau dia gerak tuh simfoni sorga berbunyi. Asyik. Ini kalau dia gini,
jadi lagu langsung. Ini kebayang kan, alat musik semua. Lu gak perlu berdoa dulu, puasa nyari ilham, nggak ada, langsung jadi lagu. Jadi lagu langsung. Dahsyat, segitu mulianya. Dan dia koordinatornya. Bahkan malaikat yang tadi, yang bagian perang, bagian pesan itu juga nurut sama dia. Karena dia koordinatornya penyembahan, kan semua mesti nyembah Tuhan. Bukan cuma kirim pesan sama perang kan. Mesti nyembah Tuhan semua. Ya, suaranya nggak pernah fals. Main musiknya nggak pernah salah. Hatinya fals. Hatinya fals. Jadi satu waktu di kekekalan, dalam pemimpin pujian kepada Sang Maha Tinggi yang layak dipuji, dia berpikir dalam hatinya, kenapa cuma dia yang dipuji? Kenapa gue juga nggak dipuji? Boleh dong, ya kan? Boleh lah dikit lah pujian buat gue. Ya kan? Dia berharap lagu bisa diganti. Bagi dua segala nggak bisa bagi dia, bagi dua nggak bisa, nggak boleh. Ya. Curi kemuliaan, nggak mungkin. Ku beri kemuliaan, nggak pernah boleh curi kemuliaan. Ngaco, nggak bisa diganti lagunya ngarang, nggak boleh. Itu yang dia pikir. Fals dikit hatinya, dibuang dari sorga. Sombong dikit ya, dibuang dari sorga, jatuh seperti kilat dari langit. Yesus lagi ngingetin murid-muridnya, walaupun pelayanan kalian sukses, hati-hati, jangan sombong. Karena gak ada setitik kesombongan pun di sorga. Makanya apa kita mesti struggle di sini sungguh-sungguh untuk mengejar kerendahan hati, karena gak ada yang sombong yang bisa ke sorga, gak ada. Dan ngerinya apa, kerohanian gak membuat kita luput dari kesombongan. Kerap kali malah justru itu alasan kita sombong. Lebih rohani, lebih peka, lebih diurapi, gitu. Lebih apa lagi? Lebih, bener gak? Itu kita rasa itu. Minimal lebih rajin lah. Ngeri kan? Yesus bilang apa habis itu? Sesungguhnya siapa? Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Siapa yang memberikannya? Yesus. Makanya apa? Jangan sombong, bukan gara-gara lu ini sukses pelayanan, gara-gara Yesus memberikan kuasa itu. Kalau nggak ada kuasa itu nggak jalan ini. Bukan karena beberapa orang yang punya talenta, berbakat terus. Kagak, gereja jalan bukan gara-gara itu. Karena ada power of God yang terus bekerja, ya kan, mengalir, memulihkan, menyembuhkan, mengubahkan, mempertobatkan, menginsafkan. Dia terus kerja, makanya ada gereja sampai hari ini karena itu. Ya, jadi yang Little Lucy, Lucifer kecil harus bertobat, ya kan? Gereja ini nggak ada gue, nggak jalan. Cabut ya, tarik sepertiga malaikat dari sorga. Kan biasa gitu, kalau cabut kan nggak bisa sendiri, pasti bawa banyak pasti. Ya enggak, di sini enggak. Di sana sini berarti termasuk sini, sorry. Di tempat lain, di sini mah enggak. Selalu kan gitu kan, nggak bisa pergi sendiri gitu. Kenapa sih pergi sendiri aja? Kenapa mesti cuma ajak-ajak yang lain gitu? Kayak Lucifer aja tinggal laku lo ngajak, ya kan sepertiga malaikat sorga ditarik loh sama dia. Makanya setan banyak. Sepertiga dari surga banyak loh tuh malaikat tarik semua. Mantan malaikat semua, makanya mulutnya manis. Mulut-mulut malaikat. Ya kan setan kan gitu. Canggih dia, pastilah. Ya, dan seleranya tinggi kan. Ya orang dulu di sorga, bayangin aja sendiri dia. You know what? Mereka tahu persis apa itu keindahan. Makanya kan menggoda kita juga pakai indah-indah. Mana kasih lihat aslinya, mana mau dia. Ya. Nah itu yang ngeri. Ya. Namun demikian, perhatiin kata-kata ini. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, kalau ini Anda secara letterlek apa itu artinya? Secara literal, kalau diambil Anda akan ngerasa itu bukan buat Anda, karena saya bukan ghostbuster Pak. Saya nggak pernah ngusir-ngusir setan tuh. Tapi silakan ganti kata-kata setan-setan itu takluk atau tunduk kepadamu dengan pencapaian hidupmu. Silakan diganti di situ. Silakan diganti. Misalnya contoh ya, salah satu yang paling sering disombongin sama orang adalah apa? Dari semua kesaksian yang bisa diceritain, selalu diceritain yang ini. Padahal banyak pertolongan Tuhan, tapi dia selalu ceritain yang ini apa? Anaknya bisa sekolah di luar negeri. Itu kalau udah berhasil itu ceritain dari muda sampai udah tua, ceritanya itu terus. Gue bilang, opa udah kayak yang itu udah pernah denger. Kisah yang lain lah. Tapi itu kenapa? Paling bangga dia.
Kenapa? Karena bisa sekolah di luar negeri karena temennya. Itu temen zaman dulu tuh temen main gundunya, lu sekarang di sana. Tinggal di sana, bisa sekolah di sana. Lihat, berasa apa? Itu bukan ceritain kebaikan Tuhan, itu lagi nyombongin diri sebenarnya. Kalau bukan gue mana, gue nggak bisa sekolah di sana. Gitu. Kalau bener ceritain kebaikan Tuhan, masa iya itu terus yang diceritain? Kan banyak kebaikan Tuhan. Bener gak? Banyak dari kita yang gak bisa bedain bersaksi sama nyombong. Padahal dua itu sangat berlawanan. Bersaksi itu ceritain apa yang Tuhan lakukan buat kita. Itu bersaksi. Nyombong itu ceritain apa yang kita lakukan buat Tuhan. Hati-hati, tipis tapi jauh. Ya silakan ganti, apapun. Ya mungkin sesederhana kayak anak saya, kelas 7. Ya kan, 7, 8, 9 SMP. Kelas 7 itu yang masuk tim inti itu cuma 2. Salah satunya dia. Dan dia paling kecil badannya. Ya, saya puji tapi di satu sisi saya ingetin apa? Stay humble. Stay humble, pelatih bisa pilih orang lain. Tapi somehow karena kamu lumayan deket sama anak-anak ini, mereka pilihnya kamu. Padahal dia yang lebih jago dari kamu. Bukan, ini berarti anugerah Tuhan nih. Aku bilang gitu ya. Stay humble. Sulit loh. Karena dia lagi ngerasa itu kesuksesan buat dia. Gila dari kelas 7 cuman gue yang masuk tim A. Ada 2 yang masuk, satunya masuknya tim B. Dia masuk tim A. Dari situ loh, pencapaian, makin umur makin bertambah tuh pencapaian tuh. Ya kan? Berhasil KPI di kerjaan, taruh semua situ, silakan. Ya. Berhasil sekarang udah nyicil rumah di mana ya? Silakan. Baru nyicil apalagi lunas ya. Nyicil aja udah sombong loh. Apalagi lunas. Bayangin tuh. Lihat itulah kita. Terlalu banyak yang bisa kita sombongin tapi ditaruh di situ silakan. Janganlah bersuka cita, janganlah berbangga karena apa? Apapun. Tapi apa? Berbanggalah, bersukacitalah kalau mau nyombong, sombongin ini. Namamu terdaftar di sorga. Dan itu kita gak bisa sombong, kenapa? Nama kita terdaftar di sorga bukan gara-gara kita. Ya kan? Orang Kristen satu-satunya gak bisa sombong, kenapa? Karena kita bisa masuk sorga bukan gara-gara kita. Yang lain mungkin gara-gara dirinya sendiri, beramal, beribadah, ya kan? Berbuat baik, bantuin orang. Kita gak bisa. Kita gak masuk sorga bukan karena pelayanan kita. Kita masuk sorga karena Yesus mati disalib buat kita. Nama kita terdaftar di sorga karena didaftarin, ditulis pakai darah Yesus. Jadi artinya apa? Nggak ada yang bisa kita sombongin sebenarnya, itu maksudnya. Kalau mau nyombongin apa? Keselamatan. Keselamatan kita adalah anugerah. Ini kan satu-satunya yang bisa dibanggakan atau disombongkan dari pemberian itu cuma Sang Pemberi. Ya kan? Nah ini bahkan pelayanan aja bisa bikin kita sombong loh. Dan Yesus bilang hati-hati. Ya, dia lihat apa? Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jangan pernah lupa ini semua Tuhan. Ya, kekuatan, kuasa yang dia percayakan, talenta yang dia percayakan, kesempatan yang dia percayakan. Bukan karena kita lebih hebat dari yang lain, bukan. Sudah Yakobus 4 ayat 6 sampai 10 kita ke sana, kita akan lihat betapa Tuhan membenci kesombongan. Ya, bukan cuma nggak suka. Emang bedanya apa Pak? Nggak suka sama benci? Ada bedanya. Mana yang lebih violent bahasa Inggrisnya? Mana yang lebih keras, membenci atau nggak suka? Nggak suka pasif, benci itu aktif. Ngerti nggak maksudnya? Nanti saya akan jelasin pakai perumpamaan, kita baca dulu aja. Oke. Tetapi kasih karunia Allah, Yakobus 4 ayat 6, ya, yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Artinya apa? Kita harus menyadarinya, makanya kita terus mengenal Tuhan lebih dalam, kita dimuridkan. Kenapa? Untuk menyadari betapa besar anugerah Tuhan yang kita pikir kita udah tahu tapi sebenarnya belum. Makanya ada lagu itu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bukan anugerahnya dicicil, ditambah-tambahin tiap hari, bukan. Anugerahnya udah besar, cuman pengenalan kita, kesadaran kita akan anugerahnya terus bertambah tiap hari. Tiap hari kita makin dibuat kagum sama Tuhan. Makanya kalau benar pertumbuhan rohaninya kita gak mungkin makin jauh dari Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Dan kalau benar itu bukan keagamawian tapi kerohanian, makin dekat sama Tuhan mesti makin rendah hati. Bukan makin songong. Benar gak? Kalau makin songong berarti keagamawian itu bukan kerohanian. Ya gak? Anugerah, kasih karunia dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. You need to know this. Lu pikir lu tahu, lu gak tahu. Makanya kulik terus. Ini makanya saya lagi sekolah lagi sekarang. Karena yang ngapain sih lu sekolah udah terkenal juga. Apa urusannya sama terkenal? Sekolah.
Nah, ini yang ayah saya ajarin almarhum. Dia bilang, kenapa Papa terus belajar bahkan sampai udah umur segini? Sederhana. Gini, belajar itu salah satu cara to stay humble. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin sadarlah kamu masih terlalu banyak yang kamu belum tahu. Dia bilang gitu. Jadi makin tahu bukan makin songong, kebalik. Oh, gue baru tahu nih. Nah, dibikin jadi rendah hati tuh. Makanya belajar terus. Oh, ternyata gini ya, baru tahu gue. Nah itu. Ya, orang kalau baru tahu jadi sombong, ngaco tuh. Sebenarnya baru tahu malah justru makin gila, banyak juga yang gue nggak tahu itu. Ya, makanya dia terus belajar. Makanya saya sekolah lagi. Ya, salah satunya itu. Karena saya pengen bisa terus rendah hati karena susah. Apa aja bisa bikin sombong loh. Apa aja. Itu yang ngeri. Ya. Kita lanjutin ayatnya. Karena itu apa? Karena anugerahnya lebih besar dari yang kita sadari, ia katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatiin kata-kata menentang. Menentang bahasa Inggrisnya itu oppose. Kalau ada dua tim, kalau Anda di tim ini, Tuhan gak mau di tim Anda. Dia mau di tim satunya yang menentang tim Anda. Melawan tim Anda. Artinya apa? Secara aktif dia membenci kesombongan. Kesombongan membuat kita di tim lawan dan dia di tim satunya dan ngelawan kita. Ngeri. Ya, kita tahu kata-kata Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Tapi orang sombong, Tuhan gak di pihak dia. Orang sombong sendiri. Tuhan di pihak lawannya justru. Ya, itu yang saya gambarin tadi, dia membenci, bukan cuma gak suka kesombongan, dia membenci kesombongan. Saya pakai perumpamaan deh. Semua tahulah, Pendeta Gilbert Tulmoindong, pada tahu ya? Tahu pendeta paling terkenal lah kalau di Indonesia. Right? Om Gilbert itu benci duren, benci. Bukan cuma gak suka, benci. Saking bencinya adalah apa? Kalau Anda di tim pelayanan dia, berani-berani makan duren. Oke? Kalau ketahuan, disuruh pulang sendiri nanti. Bayangin, tim pelayanan ke Sorong nih, 40 orang misalnya. Lu disuruh pulang sendiri. Mana ada duitnya, udah. Disuruh pulang sendiri, gak ada lo satu pesawat sama gua. Dia benci banget duren. Ya? Kalau Anda pelayan-pelayan baru, ya, kalau Anda makan duren, berani-berani nih, lagi pelayanan makan sama Om Gilbert, Anda pasti kurang pengalaman, biasanya cuma sikat gigi. Dan dia bisa gini, siapa yang bisa makan durian? Dia bisa tahu, padahal Anda udah sikat gigi. Right? Kalau yang udah pengalaman, ngerti, minimal mandi lah. Di kolom komen kan suka gitu ya, minimal mandi lah kan gitu. Ya kan? Jadi mandi ganti baju baru. Dia tuh segitu bencinya sama durian sampai, tajam bener hidungnya, pokoknya kalau udah tawar makan durian loh, pulang sendiri kan gitu. Benci banget. Ya, kasarnya gini, kalau ditawarin durian, orang nggak suka akan bilang gini, sorry gue nggak makan durian. Kalau benci durian, ditawarin durian ditepak piringnya. Itu yang terjadi. Itu benci, dan Tuhan seperti itu sama kesombongan. Ayatnya keras kok ini. Kita pikir kesombongan, ya wajar lah Pak, namanya juga manusia. Suka hilaf ya. Tiada yang salah, hanya aku manusia songong. Kan gitu. Wajar lah songong itu, enggak wajar. Kalau Anda mengerti betapa Tuhan menentang orang congkak, Anda akan serius menghadapi ini. Kita akan pay, attention. Sungguh-sungguh pay attention. Gila, ternyata dia benci loh kesombongan, gue baru tahu. Jadi kalau gue sombong, gue lagi jadi di pihak yang dibenci sama Tuhan. Wow, serem juga Pak. Oh ya, karena itu apa? Kalau Anda tahu Tuhan membenci kecongkakan, mengasihani yang rendah hati, karena itu apa? Tunduklah kepada Allah. Ya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lihat, lari berarti ada postur ketakutan. Apa yang buat iblis bisa takut sama Anda? Bukan karena Anda diurapi. Enggak, karena Anda tunduk sama Tuhan. Ya kan? Kalau kita tunduk sama Tuhan, Tuhan di pihak kita. Setan mana berani sama Tuhan? Itu maksudnya. Bukan Anda lebih diurapi, lebih peka, lebih dekat sama Tuhan, hopeng, bestie sama Tuhan. Gue sama Tuhan tuh bestie. Bukan gara-gara itu. Iblis lari, kenapa? Karena apa? Penundukan diri kita sama Tuhan. Kenapa? Karena dia gak bisa tunduk. Dia gagal tunduk, orang dia dibuang dari sorga kok. Makanya dia paling sebel, sebenarnya setan paling sebel kalau kita tuh tunduk sama Tuhan, karena gak nyambung sama dia. Kalau kita sombong, bestie. Setan juga sombong, ya kan? Sama kita mah, lu belaga lupa, ya kan. Suka gitu kan. Ya. Jadi kalau ada yang, lain kali kalau ada yang kerasukan gitu di rumah gitu ya, gak usah telepon pendeta, gak usah. Ya kalau Anda benar-benar tunduk sama Tuhan, lawan iblis. Dia akan lari. Ya. Kenapa dia gak pergi? Karena kita ngelawannya, kita pikir kita yang sakti, kan gitu. Wah ini, gue undang pendeta gue, dia lebih sakti dari gue nih. Nah itu juga ngaco tuh otaknya tuh.
Itu aja udah ngaco. Ada yang dipikir lebih, nggak ada. Kalau kita tunduk sama Tuhan sungguh-sungguh, kalau kita emang Kristen beneran, kayak kita hamba Tuhan sungguh-sungguh, tinggal lawan, setan mau pergi. Karena apa? Tuhan di pihak kita. Mendekatlah kepada Allah. Orang yang sombong gak bakal mendekat kepada Tuhan. Orang dia ngerasa gak perlu Tuhan kok. Ya kan? Tokoh paling sombong di Alkitab yang Anda ingat siapa? Kisahnya benar-benar sombong banget nih. Dia gak ngandelin Tuhan sama sekali. Siapa? Simson. Ingat gak kisah itu? Orang ini mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Yang dia entah lupa atau gak tahu bahwa itu dari Tuhan. Tapi itu apa penggambaran buat kita? Semua yang ada dalam hidup kita sekarang dari siapa? Dari Tuhan. Bisa-bisanya kita nyombongin itu. Aneh kan? Tapi itu kita kayak Simson. Ya, kelihatan dari mana dia sombong? Sederhana. Dia gak mendekat kepada Tuhan. Dia gak pernah berdoa. 20 tahun jadi hakim Israel. Gak pernah sekalipun berdoa. Sekalinya berdoa pas udah gak punya mata. Udah gak ada rambutnya, kekuatan udah sirna. Diikat di kedua tiang di rantai, disuruh ngelawak. Baru berdoa. Baru akhirnya berdoa, lihat. Kenapa? Karena yang diandalkan udah gak ada. Dia baru ingat, oh iya. Berapa banyak dari kita yang baru ingat Tuhan kalau udah kayak gitu. Udah mentok, udah gak tahu mau kemana lagi, baru ingat. Dan masih terlalu banyak yang kita andalkan, yang bisa kita samperin, bisa kita telepon, bisa kita, waduh, boro-boro deh ke Tuhan. Ya, Simson. Makanya ada ayat ini di Yeremia 17 ayat 5, yang 17 ayat 7 terkenal. Ya, diberkatilah mereka yang menaruh harap kepada Tuhan, benar? Ya, mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepadanya. Tapi ayat 5 yang kerasnya jarang dibaca. Ayatnya bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, manusia dan hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang rendah hatilah yang akan mendekat kepada Tuhan. Karena tahu, I need Him. Di luar dia, saya gak bisa berbuat apa-apa, saya bukan siapa-siapa. I need Him. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ya, jadi apa? Kehidupan dalam dosa adalah kesombongan sebenarnya. Kesombongan. Ya, seolah yang Tuhan sediakan itu gak cukup, gua harus curang. Ya kan, seolah bilang gitu sama Tuhan, Tuhan mana cukup segini? Ya. Terus orang dunia bilang apa? Kalau gak gila gak kebagian katanya. Bener gak? Kalau gak gila gak kebagian, ya terserah. Kalau lu pikir itu bagian lu. Tapi apa? Kita tahu siapa bagian kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Selamanya, selamanya. Gak akan peduli mau kebagian sama dunia. Kita punya Yesus. Hah? Kecuali lu rebutan bagian sama dunia, terserah deh lu ikut gila deh. Ya kan, kita punya berkat sendiri yang udah Tuhan sediain khusus buat kita. Nggak usah ikut gila, ngapain? Takut nggak kebagian. Lihat tuh, dosa itu tanda bahwa kita sebenarnya sombong. Kita mengira nggak cukup ini Tuhan. Gue berhak dapat istri yang lebih cakep dari ini. Ya elah, ya kan? Kalau lagi ngobrol konseling sama yang selingkuh tuh suka enek gitu loh. Ya, ganteng juga kagak. Ya. Kaya juga enggak. Bener, geli ngeliatnya. Pengen gitu berarti gemes gitu. Apa sih lu kayak elah, udah bagus ada yang mau, bukannya bersyukur. Ya bener. Lihat, dosa itu lambang kesombongan sebenarnya. Ketika kita milih yang lain dibanding Tuhan. Milih yang lain dibanding kehendak Tuhan. Sombong. Makanya dia bilang apa? Tahirkan tanganmu, hai kamu yang berdosa. Nah ini yang berikutnya, ini yang saya mau bahas lebih panjang, lebih dalam lagi. Dia bilang apa? Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ternyata akar kesombongan terletak di mana? Hati yang mendua, haha, itu dia. Adalah racun, gitu ya. Kita putar deh lagunya ya. Anda taunya hati yang gembira Pak? Iya itu obat. Hati yang mendua itu racun. Ya. Ternyata itu kita sombong gara-gara itu. Ada yang lain yang kita harapkan dan andalkan selain Tuhan. Padahal nggak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Abis pandemi mestinya ya, kalau kita waras ya, kasarnya masih hidup nih, harusnya pada tahu diri semua. Harus sebut tobat tuh dari ngandelin yang lain-lain yang pas pandemi hilang semua tuh.
Ya kan, abis pandemi khotbah lebih gampang sebenarnya. Mukanya udah pada tahu, iya emang bener gak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Udah gampang. Kalau belum pandemi dulu, mukanya pada sengah-sengah bener. Kalau pendeta ngomong kayak, lu belum pernah kaya, lu mana tahu lu ngomongin duit. Pas pandemi baru tahu duit gak bisa bikin apa-apa. Bisa bikin apa emang? Salah satu orang paling kaya di Indonesia meninggal. Mau tahu dikuburnya di mana? Mau tahu dibakarnya di mana? Di kremasinya di mana? Di pekarangan rumahnya sendiri. Walaupun punya duit bisa beli apa, nggak ada yang bisa dibeli. Mau jalan-jalan kemana, ditutup semua. Lihat gak? Habis pandemi kita udah tahu, oh iya benar ya. Mestinya nggak ada yang kita andalkan dan harapan selain Tuhan. Mestinya hati kita ini nggak mendua nih. Cuman itu dia, makanya dibilang sucikan hatimu hari ini apa? Putuskan. Sucikan itu artinya apa sih? Apa arti kudus? Dipisahkan. Hari ini ambil keputusan, siapa? Tuhanmu. Siapa yang kau mau andalkan dan menaruh harap kepadanya? Hari ini putuskan. Kalau enggak kita akan terus sombong terus-terusan. Dan Tuhan Bapak berada di pihak yang terpisah sama Tuhan, kan ngeri. Ya, putuskan hari ini siapa? Tuhanmu. Siapa segalanya dalam hidupmu? Benar? Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Terdahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya, sadari, semua kita pasti bersalah. Ini buat saya termasuk, ayat-ayat ini saudara bukan buat Anda doang, buat saya juga. Ya, kita dengar khotbah tuh harus sampai di titik sadar dan meratap dan bilang gini, Tuhan terus gue mesti ngapain ya? Itu harus sampai situ. Kalau mau khotbahnya salah. Harus sampai sana. Dan jawabannya siapa? Yesus. Jawabannya cuma Yesus. Yang membawa kita habis dengar khotbah jadi datang kepada Yesus. Karena tahu nih kalau nggak ada Yesus habis gue. Ya. Saudara, rendah hati itu seperti tidur. Ada pepatah yang bilang gitu. Ketika Anda mengira sudah, berarti sebenarnya Anda belum. Saya akan jelasin maksudnya apa. Saudara, ada yang pernah susah tidur di sini? Dan berusaha tidur, ya. Goler sana, goler sini, guling-guling maksudnya. Ya kan, keramas, biar adem terus bisa tidur. Ya, baca sambil tiduran. Gak ngantuk-ngantuk. Maraton Netflix Korea, nggak ngantuk-ngantuk, susah. Makanya apa? Baca Alkitab lah, biar ngantuk. Salah sih obatnya. Gak bisa bercanda. Sesat banget, Alkitab jadi obat tidur. Nggak bisa tidur nih, baca Alkitab. Mujizat tuh nyata nih kalau baca Alkitab pasti ngantuk. Gini, akhirnya selang berapa waktu akhirnya Anda tertidur. Dapatkah orang yang tertidur berkata demikian? Akhirnya gue tidur juga. Gak bisa. Kalau lu mikir gitu berarti lu belum tidur, benar gak? Ya kan, kesombongan tuh kayak gitu. Kerendah hatian tuh seperti tidur. Ketika kita berusaha tidur dan mengira sudah tidur berarti belum. Ini kan, kerendahan hati kan sulit. Emang ada orang yang bisa ngaku rendah hati? Hah? Nggak bisa, justru itu kesombongan yang paling sombong kan. Orang lain yang bilang kita rendah hati. Kita nggak bisa bilang gitu. Ya, makanya kita nggak bisa ngomong gini kan, gue bukannya mau sombong ya. Nah, itu tuh, ya kan itu tuh. Ya kan? Itu justru. Semua pasti pernah ngomong gitu, bukan pernah dengar, pernah ngomong pasti. Gue bukannya mau sombong ya, tapi habis itu pasti nyombong. Pasti. Cuma minta izin dulu biar gak kelihatan sombong kan gitu. Itu manifestasinya tuh itu. Ya, desperation kita untuk mengejar kerendahan hati cuma sampai titik itu doang. Ngerasa udah rendah hati. Saudara, orang kalau ngerasa rendah hati malah jauh dari kerendahan hati malah. Ribetnya. Itu dia makanya kita terus gue mesti gimana? Nah itu pertanyaannya kan. Ini dia, Matius 11 ayat 29. Ini ayat terakhir saudara. Ada sukacita? Soalnya terakhir. Ya, memang jam-jam segini nih, jam-jam orang yang gila sama Tuhan doang. Bisa kebaktian jam segini. Saudara, ada 2 jam yang paling ngantuk dalam 24 jam. 1:30 pagi sama 1:30 siang. Yang gila bola, yang bisa nonton jam 1:30 pagi. Kalau cuma suka bola, pasti ketiduran. Pasti. Apalagi kalau jagoannya kalah. Tidur dengan air mata. Cuman orang yang gila bola yang bisa kuat nonton 1:30 pagi. Sama, cuman orang gila sama Tuhan yang kuat ibadah jam segini. Nggak masuk akal nih ibadah jam segini sebenarnya. Abis makan, kenyang. Abis kenyang, pasti ngantuk. Kapal goyang kapten. Wah, mana pendeta yang jenggot khotbah lama lagi kan gitu. Buruan, gue ngantuk nih.
Ntar gue rebah sebelum ada yang tumpang tangan kan gak lucu, rebah gitu. Rebahan, kan rebah. Ya. Matius 11 ayat 29. Ini yang Yesus bilang, karena jawaban kita ada di mana? Yesus. Yesus. Ya, yang bikin kita bisa rendah hati, mau tahu gara-gara apa? Pengorbanan Yesus. Ya, nama kita terdaftar di sorga karena Yesus. Yang bisa bikin kita rendah hati, jawabannya Yesus. Tapi yang bisa buat kita tetap rendah hati, nah ini yang saya mau share. Ya, untuk rendah hati ingat Yesus, bahwa semuanya anugerah Tuhan. Tapi to stay humble, ini juga PR besar juga. Karena udah rendah hati, belum tentu besoknya masih bisa rendah hati lagi, belum tentu. Bisa sombong, makanya mesti stay, ada kata itu. Ya, be and stay humble. Jadilah rendah hati dan tetaplah rendah hati. Tetap tahu diri. Ya. Matius 11 ayat 29, Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang ku pasang. Artinya apa? Harus ada yang berotoritas atas hidupmu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Ya, kuk itu kan yang ditaruh biasanya di kerbau atau sapi yang membajak sawah. Biar bisa dikendalikan. Oke, dikendalikan, dibelokin, diarahin. Sama, ya. Untuk rendah hati nomor 1 udah pasti harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. To be humble. Nah, to stay humble, learn from Jesus. Belajar dari Yesus. Ya, belajarlah kepadaku kata Yesus apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini menarik nih, karena lemah lembut sama rendah hati itu satu paket, saudara. Ya, nggak ada orang yang terlahir lemah lembut. Lemah gemulai mungkin ada, tapi itu dua makhluk yang berbeda. Betul? Oh iya, ada orang yang dari kecil lemah lembut, padahal cowok. Ada cewek yang dari kecil udah jantan, Lady Gagah namanya. Lady kok gagah kan gitu. Ada juga. Ya ada yang namanya juga manusia dalam dosa. Kita dilahirkan dalam dosa, aneh-aneh aja ada tingkah lakunya. Dari lahir tuh yang kayak gitu, bawaan orok namanya. Kalau bahasa Yunaninya tuh, bawaan orok, Anda paham ya? Iya, semua kita terlahir dalam dosa. Daud bilang itu. Makanya penjelasan dari semua kecenderungan yang salah dalam diri kita ditemukan di firman Tuhan. Kita baru tahu, oh iya ya, dari lahir tuh kita dikandung dalam dosa. Makanya Yesus harus lahir dari perawan. Biar nggak ada benih-benih dosa itu. Nangkep nggak maksudnya? Langsung apa? Dibuahi oleh apa? Dinaungi oleh Roh Kudus sendiri. Langsung kudus gitu. Nggak ada andilnya laki-laki. Kalau nggak apa? Dosa turunannya nyebar terus. Gimana dia mau nyelamatin kita, dia juga ada dosanya sendiri kan. Makanya dia harus lahir dari perawan. Semua kita yang terlahir dari manusia, kita manusia pasti berdosa. Nggak ada bukan kertas putih, itu di agama lain, kita kertas karbon. Yang warna hitam tuh. Ya, menjelaskan, oh jadi dari sana, sama, sombong itu bawaan orok. Ya, lemah lembut, nggak mungkin bawaan orok. Kasar itu bawaan orok. Anda perhatiin nggak? Ya, anak saya ini yang terakhir ini yang kecil, ini nangisnya, ini kencang. Terus paling nyolot dari dua yang lain normal-normal nangisnya, yang ini sampai dikasih yang dia mau baru diam. Gue bilang ngaco nih anak nih, baru sebulan udah kayak gini, gimana nanti gitu. Tegang saya karena udah punya dua yang lain kan. Yang ini, wah ini kok nangisnya lain ya Ma, iya ini kok maksa banget ya. Bawaan orok, udah nyolot dari kecil. Ini kan bahaya banget kan, aduh Tuhan mampukan hamba-Mu kan gitu. Maksa nangis, ngung, kayak motor digeber-geber tuh nangisnya. Ya ampun, suaranya mau hilang, gue bilang belum udah mau hilang, ngomong aja belum bisa. Nangis. Bawaan orok. Ya. Saudara, ini yang Yesus bilang karena bawaan oroknya adalah kasar dan sombong, makanya apa? Belajar sama saya. Saya apa? Lemah lembut dan rendah hati, ternyata satu paket, saudara. Jadi apa? Yang kasar harus bertobat. Nggak bisa bikin alasan. Ya mau gimana dong, gue Ambon. Emang begitu. Ya, gue bukan maksudnya nada gue tinggi, tapi emang kayak gini. 1, 2, 3, bukan marah. Enggak, beta gak marah kan gitu. Selalu kan gitu, alasannya pasti apa? Ya gue Ambon, ya wajar lah gue kasar. Enggak. Jangan bawa-bawa darah deh dalam hal ini. Ya gue emang keras, kan gue Batak, nggak ada urusan. Ya. Saya tahu dari mana? Dari almarhum ayah saya. Ayah saya itu Ambon sama Rote. Itu salah dua dari darah paling dingin di Indonesia. Darah dingin, orang-orang kasar, orang-orang keras. Tapi apa? Dia bisa lembut tuh. Super lembut malah. Mungkin salah satu makhluk paling lembut, laki-laki paling lembut, yang tampangnya sangar, ya itu dia tuh. Nggak nyambung casingnya sama casingnya garang, serem, semua orang pasti takut. Ya, tapi lembut, terlalu lembut orangnya. Saking lembutnya makanya dikudeta mulu pas jadi gembala dulu. Dianggapnya kurang tegas. Itu selalu itu lecehannya. Kurang tegas nih orang kayak gini nggak bisa mimpin.
Kenapa? Karena dia selalu kasih kesempatan kedua buat orang-orang. Selalu kayak gitu. Akhirnya yang lain gerah, udah gua aja yang ngaco nih gembala nih. Nggak tegas yang gitu. Berkali-kali gitu terus alasannya nggak tegas. Ya, dia itu apa? Sangat lembut dan orang selalu bilang apa? Ya wajar lah orang dia lahir di Semarang, gedenya di Magelang, kuliahnya di Jogja. Ya wajar dong jadi lembut. Ya kan wong Jawa itu orang walaupun casingnya darah panas tapi dia dibesarkan di lingkungan yang lembut. Oh ya? Gue punya temen yang orang Jawa asli, lahir di Semarang, kuliahnya di Semarang, gedenya di Semarang, kasar tuh orangnya. Nggak ada darah panas sama sekali. Emaknya Jawa, bapaknya Jawa. Artinya apa? Nggak usah pakai alasan bawa-bawa darah deh. Ini kalau dengar firman Tuhan tuh bertobat, jangan ngeles. Kalau ngeles nggak dapat apa-apa, mending nggak usah datang dari tadi. Udah lama-lama ngeles lagi ujung-ujungnya. Udah nggak usah datang. Ini kita datang kan mau ditegur, diarahkan, dikoreksi. Itu tujuan kita datang. Ya. Baru saya menyadari, oh iya ternyata benar ya Yesus bilang kita harus belajar sama Yesus. Artinya nggak ada pembenaran dari kasar. Nah ini dia bahkan dalam hal berteologi pun atau di kolom komen misalnya contoh. Kita harus ingatkan diri kita, oke? Being right doesn't mean I have right to be rude. Benar, bukan berarti saya punya hak buat kasar. Kita mesti ingetin diri kita. Karena kalau kita kasar, kita tahu kita masih sombong. Merasa superior. Dan ini gak gampang, saudara. Ya dong, makanya apa? Belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Tujuannya apa? Coba lihat. Dan apa? Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara ingat orang yang gak pernah tenang dalam hidupnya, orang yang apa? Yakobus. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Jadi nyambung kan? Kita sombong gara-gara mendua hati kan. Makanya gak tenang tuh hidup tuh. Walaupun udah pelayanan, udah gereja, masih gak tenang juga. Saya bingung Pak. Padahal sudah pelayanan loh. Ya, sudah gerejaan loh. Kok masih gak tenang juga ya? Anda masih hidup dalam dosa kali. Iya juga. Ya emang iya. Mendua hati namanya. Pantesan lu kagak tenang. Gini, gak pernah bisa all out. Saya bilang gini ya. Hati itu sebenarnya cuma satu. Cuma kalau mendua hati dia terpartisi. Berarti 50-50. Ya anggap nih cinta Tuhan 50%. Duniawi 50%. Ketika dia gaspol di cinta Tuhan, pasti cuma setengah. Dan dia bingung kok rasanya nggak full ya Pak. Ya iyalah 50%-nya ke dunia. Makanya kalau mau full, dunia tinggal ini 100% di sini. Ya. Belajarlah padaku kalau lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan sejati berasal dari jiwa. Ya, yang raja di hatinya itu cuma satu, cuma Tuhan. Ini nggak hidup dua dunia, nggak membangun pencitraan. Pencitraan itu satu melelahkan, dua itu menakutkan, nggak tenang pasti. Orang kalau ada udang di balik bakwan, ada modus-modusnya pasti nggak tenang hidupnya. Ya tapi kita harusnya nggak ya, kita menyadari hal itu. Saya tutup dengan ini saudara. Ketika saya khotbah di salah satu, mereka itu komunitas larinya jadi, dulu persekutuan. Persekutuan paduan suara dulu namanya, berasal dari gereja. Sekarang jadi komunitas paduan suara yang besar di Bandung, namanya Glorify. Glorify the Ensemble, itu terkenal banget. Bahkan Tulus pas lagi manggung kalau nyari choir, mereka dipakai. Karena dia komunitas, jadi isinya bukan orang Kristen doang. Dulu isinya anak-anak Tuhan semua, orang Kristen doang. Tapi karena berkembang komunitasnya, jadi itu jadi paling prestis. Orang kalau bisa nyanyi, belum keren kalau belum bisa masuk Glorify, orang Bandung ya. Masuknya setengah mati, gak gampang. Audisinya suara nggak bisa cuma bagus doang, nggak bisa, mesti di audisi dulu. Jadi kalau bisa masuk sana, pasti ada pride di sini, ada kesombongan. Makanya saya diundang waktu itu sharing di tempat mereka, saya bagiin hal yang sama. Saudara, suara mereka, wah ngaco-ngaco deh pokoknya. Ya, keambonan saya tersinggung lah pokoknya. Ya, saya ngerasa nggak ada apa-apanya di ruangan itu. Bener, suaranya ngeri-ngeri banget. Saya ngebayangin malaikat gimana ya, manusia aja bisa gitu. Ya kalau mereka lagi latihan tuh bisa, sambil pakai koreo, sambil nyanyi, bukan cuma nyanyi saudara. Jadi kalau lagi kebaktian jadi ada 4 kali latihan tiap minggu terakhir itu plus kebaktian. Ya, yang bukan Kristen nggak apa-apa, nggak ikut juga boleh. Cuman biasanya mereka tetap ikut, kenapa? Karena sambil latihan. Jadi kalau nyanyi bukan cuma nyanyi, ada koreo-koreonya saudara. Saya kayak, wah gila dahsyat nih saya bilang. Ya saya khotbah tentang hal ini persis. Yang di akhir dari khotbah saya jalan pulang diantar ke hotel sama pelatihnya, sama pemimpin Glorify yang almarhum sekarang. Sama istrinya, nama istrinya Anda pasti tahu, namanya Prita Laura. Oke, salah satu news anchor di TV. Kak Prita nanya gini, Pastor saya thank you ya udah ingetin kita gitu, to stay humble gitu, to be humble.
To be humble, saya ngomong tentang be humble doang, bukan stay humble. Nah, pertanyaan dia unik, dia bilang gini, tapi gimana ya caranya ya? Secara praktikal, to stay humble. Karena apa? Terlalu banyak dalam hidup nih yang bisa bikin kita sombong. Nanti ada orang puji kita atau apa, pasti ada aja tuh gitu-gitu, dapat penghargaan atau apa. Bisa tuh, ini keberhasilan kita. To stay humble tuh seperti apa? Oh, to be humble, oke, ingat Yesus dan pengorbanannya. To stay humble kayak gimana? Ya, dan saya jawab ini saya yakin pasti dari Roh Kudus. Karena saya nyatet juga itu jawaban. Saya jawab gini, tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan dalam segala lakumu. Karena ini konsepnya kayak jungkat-jungkit. Kalau satunya ditinggikan berarti kita lagi merendahkan diri. Kalau kita lagi meninggikan diri, kita lagi ngerendahin Tuhan. Kita harus pilih satu. Dan ini harus dilakukan setiap saat, di setiap waktu. Tinggikan Tuhan. Bukan hanya akui dia dalam segala lakumu maka ia akan luruskan jalanmu. Tapi tinggikan Tuhan dalam segala lakumu, maka engkau akan berjalan dalam kerendahan hatian yang Tuhan suka. Yang membuat Tuhan di pihak kita. Ya, nah aku berdoa ini praktikal. Karena semua kita struggle dengan ini, saudara. Dengan kesombongan ini. Oleh anugerah Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan. Makanya benar apa yang pemungut cukai ini bilang. Ya, diangkat tangannya, dia tundukkan kepalanya, dia bilang apa? Lord, have mercy on me. I'm a sinner, saya pendosa. Berbelas kasihanlah sama saya. Ya biar kita mendekati Tuhan dengan mental itu. Ya hari ini kita datang ke bait Allah benar-benar karena kita perlu Tuhan. Menyadari hal itu. Dan biar terus ini kesadaran ini kita bangkitkan. Kita jaga terus ya. Be humble and stay humble by the grace of God. Kita berdoa bentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hari ini, makasih buat isi hati Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur kami gak dibiarin binasa dalam kesombongan kami. Ampuni kami jika selama ini terlalu banyak yang kami sombongkan. Ampuni selama ini kami merendahkan Tuhan, melecehkan Tuhan, menghina Tuhan dengan kesombongan kami. Roh Kudus bantu kami untuk jadi pelaku firman bukan pendengar saja. To be humble and stay humble by the grace of God. We need your grace, we need your mercy. Karena kami orang pendosa, orang berdosa, orang biasa yang gak mampu untuk rendah hati dengan kekuatan sendiri. We need you. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya.